yang belum mendapatkan informasi secara langsung. Belum mendapatkan informasinya, ini janggal kira-kira begitu. Dan itulah TV kemudian hadir, media mainstream hadir untuk menjelaskan, menjadi rumah penjernih. Betul. Nah, inilah hadirnya kami di sini, diundang di sini untuk menjadikan suatu hal ini bisa menjadi terang. Pertanyaan saya begini, ketika Anda mengatakan bahwa isu ini mengganggu stabilitas politik, di mana mengganggu stabilitas politiknya? Ya, apakah terjadi hal yang membahayakan? Misalnya itu kan bayangannya seperti itu. Iya, betul. Nah, hari ini kita kembalilah. Hari ini Bapak Prabowo Subianto tengah gencar-gencarnya membuat program yang namanya makan bergizi gratis, tengah gencar-gencarnya perang terhadap koruptor, tengah gencar-gencarnya terhadap bukan itu hal yang lain. Iya Bang, tunggu dulu. Ijazah mengganggu stabilitas politik itu gimana Mas? Adanya dengan isu ini kan begitu. Adanya isu tentang ijazah palsu ini membuat masyarakat dan kawan-kawan sekalian ini terpecah fokus. Terpecah fokus. Iya, maksudnya kita harus fokus nih. Ada makanan bergizi gratis yang kita ketahui di dalam ini ada pro dan kontranya. Nah, masih banyak di kalangan. Bukankah di dalam demokrasi pro dan kontra sebuah keniscayaan? Ya betul Bang, betul. Jadi apa salahnya dengan pro dan kontra? Ya makanya ini saya sampaikan tadi bahwa hari ini. Enggak, jawabannya gampang. Ya. Jawabannya sederhana. Apa salahnya dengan pro dan kontra? Tidak ada salahnya Bang. Kalau tidak ada salahnya, lalu kenapa kemudian mengganggu stabilitas politik itu yang kemudian perlu dielaborasi? Nah makanya hari ini kan begitu Bang. Maksud kami nih sebagai mahasiswa, ayolah kita berpikir jernih bahwasanya serahkan saja ini sebagai cobaan untuk kita. Serahkan kasus-kasus ini ke aparat penegak hukum, instrumen hukum yang dimana hari ini kita ketahui sama-sama kasus ini kan sudah berjalan. Kan begitu ini Bang. Kasus ini sudah berjalan, maka kita serahkan kepada kepolisian untuk bertanggung jawab secara transparansi, akuntabel dan profesional. Kita kembalikanlah kepada kepolisian untuk bisa mengusut, menelisik kasus ini dengan baik dan benar. Begitu Bang. Oke. Ya, terima kasih adikku. Gak apa-apa. Sebagai seorang mantan ketua Korps Mahasiswa Komunikasi, saya juga dulu ketua Korps Mahasiswa ketua 1 Komako di komunikasi Universitas Gajah Mada yang asli ya, UGM asli saya itu ya. Kita berikan kesempatan untuk adik kita ini untuk belajar demokrasi lebih baik. Saya nggak apa-apa adik, adik Sardan, saya hormati sikap Anda, tapi mungkin akan lebih baik kalau lain kali gunakanlah kesempatan untuk berpikir dan lebih berdemokrasi. Indonesia itu tidak hanya butuh yang namanya trias politika. Iya benar Pak. Ya, legislatif, kemudian yudikatif, eksekutif, tapi juga butuh yang namanya saluran komunikasi itu publik yaitu media. Dan inilah kesempatan kita. Iya benar. Selaku orang, selaku warga negara untuk kemudian menyuarakan kritik terhadap pemimpinnya, itulah. Enggak apa-apa adik. Jadi sekarang ini Anda membenarkan orang yang telah mengganggu stabilitas politik. Iya maksud begini. Betul. Menyampaikan sebuah kritik itu seadanya. Kan jangan goyang deh, jangan goyang. Bantah, jangan goyang. Menyampaikan kritik itu seadanya di Indonesia ini. Kita kan demokrasi. Bantah. Kan begitu Bang. Nah hari ini kita ketahui UGM telah mengakui bahwasanya ijazah ini khas. Tolong dulu Bu, Ibu. Gitu. Tolong biarkan dulu kesempatan dia berbicara Bu. Biar kita nggak gaduh. Benar, betul, cocok. Sepakat? Iya, Nah, cocok. silakan deh. UGM sebagai kampus yang mengeluarkan ijazah itu sudah menyatakan sikap bahwasanya ini ijazah palsu, ijazah asli. Lalu ya. Nah, lalu hari ini tunggu dulu, dengan statement daripada kepolisian kan begitu. Dengan statement Ibu. Tunggu dulu Bang. Bu, enggak jelas nih ngomongnya. Soalnya terlalu ribut Bang. Begitu kan? Kan di demo lebih ribut lagi. Kan itu Masa ribut segini aja langsung turun. Oke Bang, ini saya sampaikan lagi. Nah, UGM secara universitasnya. Ibu tahan dulu Bu. Iya. Telah langsung menyatakan sikap bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah, gimana soalnya? UGM telah menyatakan sikap, telah menyatakan bahwasanya BEM Nusantara menyatakan sikap. UGM. Oh UGM, ya, oke. UGM. Telah menyatakan salah. bahwasanya ini asli. UGM menyatakan sikap kalau ijazah Pak Jokowi asli. Ya. Oke. Nah hari ini juga ada penyampaian dari Polda Metro Jaya permasalahan penetapan tersangka daripada Abang Suryo CS dan kawan-kawan lainnya. Kan sudah kita ketahui lah. Sudah ada para ahli yang dikomunikasikan, sudah ada 723 bukti dan segala macam. Nah hari ini itu juga membuat Bang Da dan kawan-kawan itu janggal katanya. Nah hari ini lalu kita bertanya, sama siapa lagi mau dipercayakan?
Kan begitu, siapa lagi mau percaya? UGM sudah menyebutkan bahwasannya ijazahnya asli ini. Nah, kepolisian juga sudah menyampaikan hal-halnya itu, dan Bang Roy Pertanyaannya kepada siapa lagi kemudian kita harus percaya? Kan masih ada proses selanjutnya. Iya, makanya tunggu dulu Bang. Nah, makanya harapan saya, Bang Roy dan kawan-kawan, marilah kita ikuti dulu ini. Ya kan, nanti kan ada proses selanjutnya bagaimana. Nah, dan Bang Suryo juga saran. Bang Suryo juga nanti bisa ya berbicara di forum selanjutnya di apa namanya? Jadi baik. Kan begitu. Oke. Nah, Ya Mas Aiman, sekali lagi ya, udah Bu. Terima kasih, cukup. Sebuah pelontaran pertama itu biasanya muncul dari kata hati. Ya, gitu. Jadi tadi mengatakan bahwa itu palsu, ya itu kata hatinya itu palsu. Ya. Ketika wakil rektor UGM loh ini ya, berkata, Joko Widodo adalah lulusan Fakultas Kedokteran. Kok bisa salah kedokteran? Sylvester Matutina di depan Polda Metro Jaya pun juga mengatakan UGM yang memalsukan ijazah Jokowi tahun 2015 saja. Jadi sekali lagi nggak apa-apa. Udah, kita berikan tepuk tangan untuk pencairannya. Begini. Bang Roy juga tidak bisa mengklaim secara langsung seperti itu. Sama halnya seperti kemarin. Bang Suryo ada, kita lihat di beberapa segmen yang sebelumnya itu ada buktinya. Ada mana nanti? Sama aja ini. Mas. Kan begitu. Oke. Ya itu kan yang kemarin Bang. Yang kita kan bicara kemarin ini. Oke. Ya kan? Nanti kita kan berbicara tentang segmen kemarin nih. Mas, itu saya bicara di TV ini kita sebelah. bicara tentang segmen kemarin. Saya waktu itu ditanya. Saya waktu itu pembicaraan pada hari Rabu. Belum saya berangkat ke Sydney. Iya. Ya, kemudian saya ditanya, apa buktinya ijazahnya Gibran tuh gak punya ijazah? Saya bilang nanti kan. Iya. Jumatnya saya peroleh ini. Tunggu dulu, kan bicaranya kan langsung di hari itu. Nanti. Kan gitu. Mana? Ya nanti. Ya kan langsung. Ya kan bicaranya kan kemarin, segmen kemarin. Kan begitu, Saya kan berjanji. Iya kan? Saya kan berjanji dan janji saya tepati. Sekali lagi, Gibran Rakabuming Raka. Itu apa Bang? Tidak itu punya apa? ijazah SMA. Itu apa namanya? Ya? Itu apa Bang? Anda nggak tahu ini? Hitung dulu, kita kan lawan abang dulu. Dia nggak ngerti ini apa ya ini? Gimana? Kita nanya itu apa? Lu dia bilang itu ngerti. Ya harusnya dikasih penjelasan sama kita Bang. Dari tadi. Nah ini maksud saya. Sampaikanlah mahasiswa ini bertanya. Kita mahasiswa ini pengen tahu. Kan begitu. Oh dijelaskan. Kan begitu Bang. Kan begitu dulu ini. Bentar. Oke. Jangan seperti ini. Jangan ajarkan kepada kami mahasiswa ini sebagai hal-hal buruk. Jangan ajarkan hal-hal itu kepada kami. Kasih tahu kami apa itu namanya Bang. Kan kita bicara bagus. Kan itu Bang Aiman. Oke. Kita bicara bagus ini. Bang Aiman. Ya, oke. Adik Muhammad Sardan, mahasiswa dari Binjai ini sudah duduk belum sebelum tadi acara ini dimulai? Bukan, masa acara kita dimulai dia ada nggak? Sudah ada. Ada kan? Ada Bang. Ada. Saya menerangkan ini tadi, ada nggak di acara? Nggak sempat dijelasin. Saya tanya tadi. Ini jelas. Kalau enggak tolong ditampilkan aja deh. Ya, ini sudah saya kirim. Ini adalah ijazah asli dari UTS, University Technology of Sydney, yang dimiliki oleh 5 orang. Jadi saya dapat 5 kayak gini. 5 orang dari Indonesia yang tahun 2006-2005 itu ada di Sydney. Dan tidak ada satupun di antara mereka, di antara 200 orang itu, yang tadi saya bilang adalah, nah ini. Tidak ada satu orang pun, ini adalah mahasiswa tahun 2005. Ada yang 2006, ada yang 2007. Sini. Tidak ada satupun dari mereka 200 orang deh. Sini deh, Sardan, sini. Ya, nah. Ini apa? Ini apa Bang? Ya. Kita biar tahu kan. Certificate. Ya, sertifikat. Itu sertifikasi, artinya piagam. Siap. Ya. This is to certify that, ini memastikan, memberikan sertifikasi untuk orang yang ada di sini telah menyelesaikan bahwa pelajaran masuk ya, pelajaran awal untuk program Inggris dengan nilai dia pun